Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Kasmin. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu metode inverse operator, yaitu dengan cara integral berantai. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Jadi diketahui soalnya D pangkat 2 dikurang 5D ditambah 6Y sama dengan E pangkat 4X. Langkah yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan homogennya terlebih dahulu, yaitu kita menentukan persamaan karakteristiknya atau PK. Sini sama dengan R pangkat 2 dikurang 5R tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga didapat R kurang 2 dikali R kurang 3, sehingga untuk nilai R masing-masing 2 dan 3, sehingga didapat YK sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Selanjutnya adalah kita akan menentukan YP atau penyelesaian partikular, yaitu rumusnya super FD dikali Q. Di sini FD-nya itu sama dengan D pangkat 2 dikurang 5D tambah 6Y. Kemudian untuk Q-nya itu E pangkat 4X. Sehingga diperoleh YP sama dengan super D kuadrat dikurang 5D tambah 6 dikali E pangkat 4X. Kemudian penyebutnya kita faktorkan, super D kurang 2 dikali D kurang 3 dikali E pangkat 4X. Selanjutnya kita pisahkan super D kurang 2 dengan super D kurang 3. Kemudian kita akan selesaikan terlebih dahulu dengan, yaitu super D kurang 3. Mengacu pada bentuk yang di atas, kita dapatkan super D kurang 2 dikali E pangkat 3X integral E pangkat 4X dikali E pangkat min 3X dx, yaitu sehingga didapatkan super D kurang 2 dikali E pangkat 3X, E pangkat 4X dengan E pangkat 3X kita kalikan, didapatkan E pangkat X dx. Kemudian super D kurang 2 E pangkat 3X integral E pangkat X adalah E pangkat X, sehingga didapatkan super D kurang 2 dikali E pangkat 4X. Selanjutnya yang akan kita selesaikan yaitu super D kurang 2, itu sama dengan cara yang sebelumnya, sehingga didapatkan bentuknya E pangkat 2X integral E pangkat 4X dikali E pangkat min 2X dx. Sehingga E pangkat 2X integral E pangkat 4X dikalikan dengan E pangkat 2X didapatkan E pangkat 2X dx sama dengan E pangkat 2X dikali integral dari E pangkat 2X adalah super 2E pangkat 2X, sehingga didapatkan hasil akhirnya sama dengan super 2E pangkat 4X. Nah, super 2E pangkat 4X inilah yang menjadi solusi YP nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y atau solusi umum, yaitu dengan menjumlahkan YK ditambah YP, sehingga didapatkan hasil akhirnya atau solusi umumnya adalah C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X ditambah dengan super 2E pangkat 4X. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inzani, NIM 207118016 dari kelas Pendidikan Matematika 12 angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai persamaan diferensial tak homogen berorde n dengan koefisien konstan dengan menggunakan metode inverse operator yang dilakukan dengan cara super FD dinyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial dan metode singkat untuk kasus 1. Langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk metode 1 per FD dinyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial. Adapun soalnya, tentukan penyelesaian umum dari Y double aksen kurang 5Y aksen tambah 6Y sama dengan E pangkat 4X.
Untuk menjawabnya, kita harus melakukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita menentukan faktor linearnya, yaitu M1 dan M2. Nah, sebelum itu kita harus membentuk homogen PD-nya, yaitu D2 kurang 5D tambah 6Y sama dengan 0, atau D kurang 2 kali D kurang 3Y sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan persamaan karakteristiknya yaitu M kurang 2 kali M kurang 3. Nah, dari situ maka faktor linearnya adalah M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3, sehingga penyelesaian homogennya YK sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Untuk langkah kedua, kita nyatakan seper FD sebagai jumlahan N pecahan parsial, di mana bentuknya adalah seper FD sama dengan N1 per D kurang 2 ditambah N2 kurang D kurang 3. Langkah ketiga, kita menentukan besarnya koefisien N1 dan N2 dengan cara menyatakan koefisien dari masing-masing pembilang di ruas kanan dan di ruas kiri, sehingga kita dapat membentuk D kurang 3 kali N1 tambah D kurang 2 kali N2 sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan menjadi N1 tambah N2 kali D kurang 3N1 tambah 2N2 sama dengan 1. Ini berarti N1 tambah N2 sama dengan 0 dan 3N1 tambah 2N2 sama dengan min 1, sehingga kita memperoleh koefisien N1 sama dengan min 1 dan N2 sama dengan 1. Nah, cara memperoleh N1 dan N2-nya itu kita lakukan dengan cara substitusi. Selanjutnya, untuk langkah keempat, kita menentukan penyelesaian partikular YPX, di mana rumus YPX sama dengan N1 kali E pangkat M1X integral Q kali E pangkat min M1X dx ditambah N2 kali E pangkat M2X integral Q kali E pangkat min M2X dx. Nah, kita masukkan nilai yang kita dapat, yaitu min E pangkat 2X integral E pangkat 4X kali E pangkat min 2X dx tambah E pangkat 3X integral E pangkat 4X kali E min pangkat min 3X dx. Karena memuat variabel yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan, sehingga memperoleh min E pangkat 2X integral E pangkat 2X dx ditambah E pangkat 3X integral E pangkat X dx. Kemudian kita integralkan E pangkat 2X dan integral dari E pangkat X, sehingga memperoleh min E pangkat 2X kali E pangkat 2X per 2 tambah E pangkat 3X kali E pangkat X. Kita sederhanakan menjadi min E pangkat 4X per 2 tambah E pangkat 4X. Kemudian sama dengan min 1/2 E pangkat 4X tambah E pangkat 4X. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya dan menghasilkan 1/2 E pangkat 4X. Nah, dari keempat langkah tersebut, kita dapat memperoleh penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan YK tambah YP. Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X ditambah 1/2 E pangkat 4X. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal mengenai metode singkat untuk kasus 1, di mana jika Q berbentuk E pangkat Rx, maka YPX sama dengan 1/FD kali E pangkat Rx sama dengan 1/FR kali E pangkat AX, di mana FR itu tidak sama dengan 0. Adapun soalnya, dengan menggunakan metode singkat, selesaikan D kuadrat kurang 3D tambah 2Y sama dengan E pangkat 3X tambah sin X tambah X kuadrat tambah E pangkat X kali X kuadrat tambah X cos X.
Untuk menjawabnya, kita dapat menuliskan PD tersebut dalam bentuk D kuadrat kurang 3D tambah 2Y sama dengan E pangkat 3X tambah sin X tambah X kuadrat tambah E pangkat X kali X kuadrat tambah X cos X. Kemudian disederhanakan menjadi D kurang 1 kali D kurang 2Y sama dengan E pangkat 3X tambah sin X tambah X kuadrat tambah E pangkat X kali X kuadrat tambah X cos X. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian komplementernya, yaitu YK sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian partikularnya dengan cara YP sama dengan 1 per D kurang 1 kali D kurang 2 kali E pangkat 3X tambah sin X tambah X kuadrat tambah E pangkat X kali X kuadrat tambah X cos X. Nah, karena di sini saya membahas khusus kasus 1, maka yang jadi titik fokus adalah E pangkat 3X. Sekarang kita misalkan YP1 sama dengan 1 per D kurang 1 kali D kurang 2 kali E pangkat 3X. Nah, diketahui kan R sama dengan 3, maka kita masukkan nilai R-nya menjadi 1 per 3 kurang 1 kali 3 kurang 2 kali E pangkat 3X. Sehingga dari hasil tersebut kita memperoleh 1/2 E pangkat 3X. Nah, itulah contoh soal menggunakan metode singkat khusus kasus 1. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Melati dari jurusan Pendidikan Matematika 12 NIM 277118004. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial linear tak homogen ordn koefisien konstan menggunakan metode singkat pada kasus 2 dan kasus 3. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu D kuadrat dikurang 3D ditambah 2Y sama dengan E pangkat 3X ditambah sin X ditambah X kuadrat ditambah E pangkat X dikali X kuadrat ditambah X cos X. Sebelum membahas soal, di sini kita lihat metode singkat berlaku hanya untuk bentuk Q tertentu. Kasus pertama yaitu jika Q berbentuk E pangkat Rx, maka YPX sama dengan 1 per FD dikali E pangkat Rx sama dengan 1 per FR E pangkat AX, di mana FR tidak boleh sama dengan 0. Kasus kedua yaitu jika Q berbentuk sin Rx ditambah S atau cos Rx ditambah S. Maka di sini kita lihat ada 4 kemungkinan. Yang pertama, 1 per FD kuadrat sin Rx ditambah S sama dengan 1 per F min R kuadrat sin Rx ditambah S, di mana F min R kuadrat tidak sama dengan 0. Kemudian 1 per FD kuadrat cos Rx ditambah S sama dengan 1 per F min R kuadrat cos Rx ditambah S, di mana F min R kuadrat tidak sama dengan 0. Kemudian 1 per D kuadrat ditambah A kuadrat sin Rx ditambah S sama dengan min X per 2A cos Rx ditambah S. Dan terakhir 1 per D kuadrat ditambah A kuadrat cos Rx ditambah S sama dengan X per 2A sin Rx ditambah S. Kemudian kasus 3, jika Q berbentuk X pangkat N, maka YPX sama dengan 1 per FD X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1D
ditambah A2D kuadrat ditambah seterusnya ditambah AN D pangkat N dikali X pangkat N, di mana A0 tidak sama dengan 0. Ini bisa diperoleh dengan menderet 1/FD dalam kuasa D atau pembagian langsung. Kasus 4, jika Q berbentuk E pangkat Rx dikali Fx, maka Ypx sama dengan 1/Fd E pangkat Rx dikali Fx sama dengan E pangkat Rx dikali 1/Fd ditambah R dikali Fx. Kemudian kasus kelima, jika Q berbentuk X dikali Fx, maka Ypx sama dengan 1/Fd dikali X dikali Fx sama dengan X dikali 1/Fd dikali Fx dikurang turunan Fd per Fd kuadrat dikali Fx. Jadi itulah 5 bentuk kasus yang bisa kita gunakan dengan metode singkat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal tadi. Karena sebelumnya YP1 sudah dibahas, maka saya akan lanjut untuk mencari YP2. Kita lihat di sini, YP2-nya berbentuk sin X dan FD-nya berbentuk D kuadrat. Maka kita gunakan rumus pada kasus kedua, di mana Ypx sama dengan 1/Fd kuadrat sin Rx ditambah S. Jadi di sini kita masukkan Yp2 sama dengan 1/Fd kuadrat, yaitu 1/D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 sin X. Untuk nilai min R kuadrat di sini yaitu min 1. Dimana kita lihat di rumus tadi, R diambil dari sin X. Di sini sin X, X-nya bernilai 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1 dikali min, jadi min 1. Jadi kita ubah D kuadratnya menjadi min 1, sehingga menjadi 1/min 1 dikurang 3D ditambah 2 dikali sin X. Sama dengan 1/min 3D ditambah 1 dikali sin X. Kemudian 1/1 dikurang 3D kita kalikan dengan 1 ditambah 3D per 1 ditambah 3D dikali sin X. Jadi kita kalikan 1 dikali sin X, yaitu sin X, ditambah 3D dikali sin X, yaitu 3D sin X, per 1 dikurang 3D dikali 1 ditambah 3D. Di sini kita turunkan sin X-nya menjadi cos X, sehingga sama dengan sin X ditambah 3 cos X per 1 dikurang 3D dikali 1 ditambah 3D, sehingga kita dapat hasilnya 1 dikurang 9D kuadrat. Kemudian D kuadratnya kita ubah nilainya menjadi min 1, sehingga sin X ditambah 3 cos X per 1 dikurang 9 dikali min 1 sama dengan 1/10 dikali sin X ditambah 3 cos X. Jadi kita peroleh nilai Yp2-nya sama dengan 1/10 dikali sin X ditambah 3 cos X. Oke, kita lanjut ke Yp3. Di sini kita lihat Yp3-nya berbentuk X kuadrat, sehingga kita gunakan rumus kasus ketiga, yaitu Ypx sama dengan 1/Fd X pangkat. Jadi di sini kita masukkan Yp3-nya sama dengan 1/D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 dikali X pangkat 2. Kita lihat di rumus, yaitu A0 ditambah A1D ditambah A2D pangkat 2. Jadi di sini kita ubah urutannya menjadi 2 dikurang 3D ditambah D kuadrat. Jadi 1 kita bagi dengan
2 dikurang 3D ditambah D kuadrat. Dengan menggunakan pembagian langsung, 1 dibagi 2 dikurang 3D ditambah D kuadrat, maka hasilnya menjadi 1/2 ditambah 3/4D ditambah 7/8 D pangkat 2. Kemudian kita kalikan X kuadratnya ke dalam, sehingga menjadi 1/2 X kuadrat ditambah 3/4D X kuadrat ditambah 7/8 D kuadrat X kuadrat sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 3/2 X. Di sini kita turunkan terhadap X ditambah 7/4. Kita turunkan juga terhadap X kuadrat. Jadi kita peroleh hasilnya YP3 sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah 3/2 X ditambah 7/4. Itulah caranya menggunakan metode singkat untuk kasus 2 dan kasus 3. Untuk kasus 4 dan kasus 5 akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amirah dengan NIM 17 dari kelompok 3 yang akan melanjutkan menjawab soal dengan menggunakan metode singkat terkait kasus 4 dan kasus 5. Langsung saja kita masuk bahas yaitu kasus 4. Jika Q berbentuk E pangkat Rx Vx, maka Ypx-nya sama dengan 1/Fd dikali E di pangkat Rx Vx sama dengan E pangkat Rx dikali 1/Fd tambah R Vx dikali Vx, di mana R ini merupakan koefisien variabel X dari pangkat E. Berikut adalah soal yang sesuai dengan kasus 4, yaitu D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan E pangkat X dikali X kuadrat. Nah, Rx-nya di sini adalah 1X, sedangkan Vx-nya di sini adalah X kuadrat. Untuk mencari penyelesaian dari kasus ini, pertama-tama kita ubah dulu menjadi menjadi 1/Fd dikali E pangkat Rx Vx. Seperti ini bentuknya, yaitu E pangkat X dikali 1/D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 dikali X pangkat 2. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk E pangkat Rx dikali 1/Fd tambah R Vx. Nah, R di sini koefisiennya dari pangkat Euler yaitu 1, sehingga D tambah 1 kita substitusikan ke D pada penyebut, sehingga hasilnya menjadi E pangkat X dikali 1/D tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali D tambah 1 ditambah 2 X kuadrat. Kita jabarkan penyebutnya sehingga hasilnya E pangkat X dikali 1/D kuadrat ditambah 2D ditambah 1 dikurang 3D dikurang 3 ditambah 2 dikali X kuadrat, dimana D pangkat 2 dimana hasilnya menjadi E pangkat X dikali 1/D kuadrat dikurang D, karena 2D dikurang 3D menjadi minus D, sedangkan 1 dikurang 3 ditambah 2 hasilnya 0. Kemudian 1/D kuadrat dikurang D ini kita bagi dalam bentuk pembagian. Hasil dari pembagian polinomial itu yaitu E pangkat X di minus 1/D dikurang 1 dikurang D dikurang D kuadrat dikali X kuadrat. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1/D itu merupakan integral, sedangkan D itu adalah turunan pertama dan D kuadrat itu merupakan turunan kedua. Kemudian X kuadratnya kita kali masuk sehingga hasilnya seperti berikut. Nah,
seper D X pangkat 2 ini merupakan integral dari X pangkat 2. Kemudian dx kuadrat merupakan turunan dari X pangkat 2. D kuadrat X kuadrat merupakan turunan kedua dari X pangkat 2, sehingga hasilnya kita dapat yaitu E pangkat X dikali minus sepertiga X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Kita dapat hasilnya. Kemudian kita lanjut ke kasus 5, yaitu jika Q berbentuk XVX, maka kita ubah menjadi YPX sama dengan seper FD XVX sama dengan X seper FD VX dikurang F aksen D per FD pangkat 2 VX dikali VX. Berikut adalah soal yang sesuai dengan kasus 5, yaitu D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali Y sama dengan X cos X. Nah, perlu kita ketahui bahwa XVX di sini adalah X cos X, sedangkan FD di sini adalah D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Jadi untuk menjawab soal kasus 5, kita ubah dulu ke dalam bentuk seper FD XVX dikurang F aksen D per FD pangkat 2 VX. Hasilnya yaitu X dikali seper D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 dikali cos X dikurang 2D kurang 3. 2D kurang 3 ini merupakan hasil dari turunan D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Kemudian 2D kurang 3 per D kuadrat dikurang 3D ditambah 2 dikuadratkan, kemudian cos dikali cos X. Nah, perhatikan D kuadrat ini menjadi minus 1. Minus 1 ini disubstitusikan ke D kuadrat karena D kuadrat sama dengan minus R kuadrat. Jadi R-nya di sini adalah 1, sehingga hasilnya menjadi min 1. Nah, ini merupakan langkah dari kasus kedua, seperti itu, sehingga hasilnya menjadi X dikali seper 1 kurang 3 cos X dikurang 2D dikurang 3 per 1 kurang 3D pangkat 2 cos X. Kita jabarkan dan hasilnya menjadi, nah di sini kita perhatikan karena penyebutnya ada D, maka kita ingin menghilangkan D-nya ini dengan mengalihkan akar sekawan dari penyebut itu, sehingga X dikali seper 1 kurang 3D dikali 1 ditambah 3D per 1 ditambah 3D cos X dikurang 2D dikurang 3, 1 dikurang 6D ditambah 9D kuadrat cos X. Perhatikan di sini ada pada penyebutnya ada 9D kuadrat, sehingga 9D kuadrat ini nanti kita substitusikan, min satunya nanti kita substitusikan ke D kuadrat, dan hasilnya seperti ini, yaitu X dikali 1 tambah 3D per 1 kurang 9D kuadrat. Nah, ini dikali cos X ini merupakan hasil dari perkalian akar sekawannya, dikurang 2D dikurang 3 per 1 dikurang 6D ditambah 9 dikali minus 1 dikali cos X, dan hasilnya seperti berikut. X dikali 1 tambah 3D per 1 kurang 9 dikali min 1 cos X dikurang 2D dikurang 3 per 1 kurang 6D dikurang 9 cos X, dan hasilnya yaitu setelah dioperasikan kita dapat hasilnya X dikali 1 tambah 3D per 10 cos X dikurang 2D dikurang 3 per
min 8 dikurang 6D cos X. Nah, perhatikan di sini 2D dikurang 3 per min 8 dikurang 6D. Masih ada D, sehingga kita ingin menghilangkan D-nya dengan cara mengalihkan akar sekawannya, sehingga membentuk seperti ini. X dikali 1 tambah 3D per 10 cos X dikurang 2D dikurang 3 per 1 min 8 dikurang 6D dikali min 8 ditambah 6D min 8 ditambah 6D cos X. Selanjutnya setelah kita kalikan akar sekawannya, kita dapat hasilnya seperti berikut. X dikali 1 tambah 3D per 10 cos X dikurang 12D kuadrat dikurang 34D ditambah 24 per min 36D kuadrat ditambah 64 cos X. Nah, perhatikan di min 30 di penyebut persamaan kedua, ya fungsi kedua, yaitu minus 36D kuadrat. Di situ ada D kuadrat, sehingga kita harus mensubstitusikan min 1 ke D kuadrat tersebut, sehingga hasilnya seperti berikut. Karena setelah disubstitusikan, hasilnya menjadi 36 ditambah 64. Kemudian kita operasikan sehingga hasilnya menjadi X kali 1/10 cos X ditambah 3D cos X dikurang 12D kuadrat dikurang 34D ditambah 24 per 100 cos X, sehingga kita dapat hasilnya, dimana kita kalikan cos X ini ke sehingga menjadi hasilnya X kali 1/10 cos X ditambah 3. Nah, 3D cos X di atas merupakan turunan dari cos X, sehingga turunan dari cos X itu yaitu min sin, sehingga kita dapat hasilnya 3 dikali min sin X dikurang 1/10 12D kuadrat cos X. D kuadrat cos X ini merupakan turunan kedua dari cos X dikurang 34D cos X, yaitu turunan cos X tambah 24 cos X, sehingga hasilnya kita dapat seperti ini, yaitu X dikali 1/10 cos X dikurang 3 sin X dikurang 100 dikali min 12 cos X. Min 12 cos X ini merupakan hasil turunan dari 2 kuadrat cos X, 2 kali turunan dari cos X, sehingga didapat min 12 cos X dikurang 34 sin X. Sin X kita dapat karena turunan dari cos X ditambah 24 cos X, sehingga hasilnya seperti berikutnya. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari YP4 dan YP5, sehingga untuk penyelesaian solusi umumnya, yaitu Y sama dengan YK ditambah YP1 tambah YP2 tambah YP3 tambah YP4 ditambah YP5. YK sampai YP3 ini dibahas oleh teman kelompok saya, dan kemudian hasilnya seperti berikut. Kita menjumlahkan semua hasil yang didapatkan. Oke teman-teman, pembahasan materi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.